Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Baik, kita lanjutkan kajian tentang ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui yang terdapat di dalam surah An-Nisa. Dan kemarin kita sudah membaca dua ayat di dalam surah An-Nisa, yaitu ayat 92 dan ayat 93. Yang pada kedua ayat ini Allah menerangkan kepada kita tentang perbuatan membunuh orang itu adalah termasuk larangan, atau membunuh orang itu dosa besar, termasuk dosa besar. Nah, kemarin sudah dibacakan, sekarang kita melihat penjelasan dari para ulama tentang makna ayat ini, ya, secara lebih sedikit mendalam, belum sangat mendalam, belum, sedikit aja, karena kita semua ini orang-orang yang awam. Kita semua yang ada di sini masih termasuk orang awam, bukan kumpulan para ulama di sini ini, ya. Ini kumpulan orang biasa, orang awam. Awam itu dari bahasa Arab loh, awamun, kumpulan orang-orang yang umum, awamul muslimin, orang-orang awamnya muslimin. Nah, kalau di sini majelis para ulama, nah tentu pembahasannya sangat mendalam, ya, karena di sini nggak ada ulama ini, saya bukan ulama. Ya, tidak termasuk ulama, dan saya tidak menempatkan diri saya sebagai ulama, ya, hanya sebagai guru ngaji, ya, guru ngaji yang mengajak saudara-saudara sekalian untuk sama-sama kita mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kitab Allah yang wajib kita pelajari dalam hidup ini, bahkan sekali lagi, bahkan hidup kita ini harus mengikuti petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Harus, wajib itu hukumnya. Kalau kita tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran ini, kita akan bisa menjadi orang-orang yang tersesat dari jalan yang lurus. Ya, kemarin sudah dipelajari ayat 92 yang pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, sekaligus kita lihat penjelasan para ulama di dalam hal ini. Untuk pagi hari ini yang saya sampaikan adalah apa yang ditulis oleh salah seorang ulama besar dari kalangan mufassir. Mufassir artinya ahli tafsir, orang yang ulama yang berusaha menjelaskan maksud dari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau para sahabat Rasul, atau para murid-murid Rasulullah SAW, murid-murid para sahabat Rasul yang mereka disebut para tabi'in. Jadi keterangan dari Al-Quran itu bisa kita percaya kalau itu dari Rasul, atau kalau tidak dari Rasul, dari sahabat Rasul yang ahli Al-Quran, yang memang sejak Rasul masih hidup mereka diakui oleh Rasul sebagai ahli Al-Quran. Kalau tidak dari Rasul, dari para sahabat Nabi. Kalau tidak dari sahabat Nabi, maka dari para tabi'in, murid-murid para sahabat Nabi, yang mereka belajar Al-Quran langsung dari sahabat-sahabat Nabi. Maka kita lihat Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayat 92 ini kemarin sudah diterangkan ini sebetulnya, ya, tapi saya belum sampaikan tafsirnya, karena tafsirnya perlu diketahui juga. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'mina. Sampai sini dulu bunyi ayatnya.
Ya, wa makana dan tidaklah ada dan tiadalah ada, tiada ada. Tiada ada. Apa? Oleh Kementerian Agama RI diartikan dan tidaklah patut, begitu mengartikannya. Wa makana dan tidak ada limu'minin bagi orang yang beriman ayyaqtula bahwa dia akan membunuh mu'minan orang yang beriman. Jadi tidak ada ceritanya orang beriman kok membunuh orang beriman. Tidak ada. Kalaupun ada itu perbuatan yang terlarang, yang dilarang oleh Allah, yang dilakukan oleh seorang yang beriman. Maka Ibnu Katsir mengatakan yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala dia berfirman, dia Allah Ta'ala yang maha tinggi berfirman. Yang maknanya laisa limu'minin, ya, jadi wa makana diartikan laisa limu'minin. Wa makana limu'minin maknanya laisa tidak ada limu'minin bagi orang yang beriman ayyaqtula mu'minan bahwa dia akan membunuh orang beriman. Ya, ayyaqtula tidaklah ada, tiadalah bagi orang beriman ayyaqtula bahwa dia akan membunuh akhahul mu'mina, saudaranya yang beriman, biwajhin dengan wajah atau dengan alasan, dengan sesuatu alasan pun, minal wujuhi dari berbagai macam wajah, dari berbagai macam alasan. Tidak ada alasan membunuh orang beriman itu enggak ada. Membunuh orang beriman itu enggak ada alasannya. Tidak pernah ada. Ya. Lalu kata Ibnu Katsir, ayat ini kama sabata fi shahihaini, keterangannya seperti apa yang telah pasti dalam dua kitab sahih, kitab hadis sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ada sebuah hadis atau sebuah riwayat yang di sana diterangkan an Ibnu Mas'udin, riwayat dari Ibnu Mas'ud. Nah, ini Ibnu Mas'ud ini salah seorang sahabat Nabi yang ahli Al-Qur'an ini. Emang diajari oleh Nabi Al-Qur'an mendetail sampai 30 juz tamat. Itu Ibnu Mas'ud di samping Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mengatakan, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah SAW pernah bersabda. Apa sabda beliau? Kemarin juga sudah disampaikan ini, sekarang kita detailkan penjelasannya. La yahillu, tidak halal. Kalau kata-kata dalam hadis la yahillu itu artinya haram. Tidak halal itu artinya haram, bukan makruh. Nama istilah atau kata-kata la yahillu tidak halal itu jadi maksudnya itu haram gitu loh. La yahillu tidak halal damumriin darah seseorang muslimin yang muslim. Ya, sudah perhatikan ini susunan kalimatnya. Damu imriun, asalnya imriun muslimun, tapi berubah menjadi damum riin karena dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih. Ini mudhof ilaih. Jadi ini susunan idhofah. Damum riin darah seseorang, lalu di belakangnya ada kata-kata muslimin. Perhatikan nih pembacaan yang sama. Di sini bunyi imriin kasratain, di sini muslimin, padahal ini asalnya muslimun. Asal katanya berubah menjadi muslimin. Kenapa? Karena ini adalah dikatakan sebagai naat dari man'ut. Nah, ini naat sifat, terus ini man'ut yang disifati. Atau ini namanya sifatun, nah ini mausuf. Ini mausuf, ini sifatun. Kata-kata naat dengan man'ut sama dengan sifat mausuf. Ya, muslim ini adalah kata sifat. Sifat dari apa? Dari imri'in, seseorang.
Jadi la yahillu damimri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim yang yashhadu, dia sudah bersaksi, dia bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah. Wa anni, dan bahwasanya aku, dan dia sudah bersaksi bahwasanya aku ini adalah Rasulullah, utusan Allah. Jadi tidak halal membunuh seorang muslim, tidak halal mengalirkan darah atau membunuh seorang muslim yang sudah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah Rasulullah, aku adalah utusan Allah, illa kecuali seseorang muslim boleh dibunuh biihda, dengan alasan salah satu dari salasin, 3 alasan. Ada 3 alasan yang membolehkan membunuh seorang muslim menurut syariat Islam, menurut syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang boleh dibunuh? 1, an-nafsu, seseorang dibunuh bin nafsi, dengan sebab seseorang. Seseorang telah membunuh seseorang muslim, seorang muslim membunuh seorang muslim, ya, lalu dikisos, dihukum mati. Nah, membunuh seorang muslim karena dia telah membunuh seorang muslim, dalam hukum Islam bagi pembunuh adalah kisos, dihukum mati. Jadi hukuman untuk pembunuh itu bukan kurungan 20 tahun, bukan seumur hidup, bukan. Dihukum mati, itu yang bagus. Nah, sekarang yang berlaku di Indonesia itu enggak begitu. Ada orang sudah membunuh, merampas hartanya, mungkin memperkosa juga, dihukum 20 tahun. Keluar ya dia lakukan lagi itu perbuatan itu. Maksudnya orang kayak gitu dibunuh, selesai sudah. Itu hukum Allah itu seperti itu. Hukum yang paling adil itu hukum Allah. Hukumnya manusia ini enggak adil. Enggak ada hukum manusia yang adil, itu enggak ada. Termasuk KUHP pidana, KUHP perdata, itu enggak adil tuh undang-undang ada di sana itu. Kenapa? Karena masih ada yang tidak sesuai dengan aturan Allah. Yang dalam KUHP dan KUHP perdata yang sesuai dengan hukum Allah, aturan Allah, itu boleh diakui sebagai keadilan. Ya. Jadi seseorang muslim boleh dibunuh karena dia membunuh seorang muslim yang lain. Yang kedua, wasayyibuz zani. Sayyib ini asal katanya adalah, kalau kita lihat di komus itu ya, ini sayyib itu janda atau duda. Di sini diartikan wanita yang telah bersuami. Ya, atau diartikan dalam Qomus Al-Munawwir, ini Qomus Al-Munawwir itu komus terkenal di Indonesia, ditulis oleh ulama dari Pondok Pesantren Krapyak, Yogyakarta, sebelah selatan Jogja bagian selatan. Mungkin Pak Edi tahu mana. Oh, Pak Edinya enggak ketok, enggak kelihatan. Goib. Ya. Di sini diartikan as-sayyib itu bukan perawan. Nah, bukan perawan berarti kan ya bukan perawan. Ya, terus yang lain mengatakannya al-armalah, janda. As-sayyib itu al-almarah, al-armalah. Terus yang lain mengatakan wanita yang telah bersuami. Ini 3 terjemah kata as-sayyib dalam bahasa Arab. Jadi yang kedua, as-sayyibuz zani, seorang janda yang berzina. Ada seorang yang pernah menikah dan berzina, itu boleh dibunuh. Tapi yang membunuh jangan suaminya, atau jangan mantan suaminya, atau jangan pacarnya. Karena janda kan punya pacar kadang-kadang itu ya, zaman kehidupan sekarang ini. Ya, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, yang kedua seorang janda atau duda yang berzina, ini boleh dihukum mati, namanya hukum rajam. Tapi yang melakukan hukuman mati, yang membunuh bukan orang, perorangan, bukan pribadi-pribadi, tapi hakim yang menyuruh melakukan hukum rajam.
Yang ketiga, watariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan kepada agamanya, orang yang meninggalkan bagi agamanya, orang yang meninggalkan agamanya, gitu aja. Al-mufariku lil jamaati, orang yang memisahi kepada jamaah. Nah, maksudnya apa ini? Satu, orang yang murtad itu boleh dihukum mati. Jadi orang muslim pindah agama menjadi non muslim itu boleh dibunuh itu. Boleh, tapi bukan sampean yang membunuh, jangan. Di negara ini tidak berlaku hukum itu ya. Ini hukum ini hukum Al-Qur'an ini yang saya sedang terangkan ini di Indonesia ini tidak berlaku, Pak. Al-Qur'an ini tidak laku di Indonesia ini, kan kurang ajar banget Indonesia ini kan. Padahal katanya mayoritas muslim. Orang-orang muslim Indonesia ini kurang ajar banget ini, benar. Kenapa? Ya ini hukum Allah ini ya, Al-Qur'an ini. Mestinya dilaksanakan di negeri ini, mestinya. Tapi karena negara ini bukan negara Islam, ya itu yang bikin tidak bisa diberlakukan. Nah, diberlakukan apa? Ya UUD 45 itu. Beserta undang-undang turunannya. Ya, jadi kita cuma mempelajari sebagai ilmu ini sudah. Prakteknya belum kita laksanakan. Semua muslim di Indonesia ini belum melaksanakan perintah Allah ini. Perintah Rasul ini, keterangan dari Rasul ini belum dilaksanakan. Jadi kata Rasulullah SAW, wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murtad boleh dibunuh, sama dengan al-mufariku lil jamaati, orang yang memisahi kepada jamaah. Maksudnya apa? Orang yang memisahkan diri dari jamaah muslimin. Muslimin ini Bapak, Ibu dan saudara sekalian, mestinya kita ini semua ini hidup itu berjamaah. Menjalankan Islam dengan berjamaah. Itu perintah dari Allah itu. Bukan saya yang ngarang, bukan saya yang ngotak-atik, bukan. Itu ayatnya dalam Al-Qur'an itu ada jelas, nih saya bukakan lagi. Barangkali ada yang belum pernah tahu atau baru dengar hari ini karena baru datang hari ini atau baru datang hari-hari terakhir ini. Kita lihat ini, ayatnya ada dalam surat Ali Imran. Terkenal ayatnya, sering dibaca oleh para khotib atau para kiai atau para ustadz di dalam memulai ceramahnya. Di ayat 102 dan 103. Nih, ayat 102 dan 103. Ini berhubungan ini. Makanya saya sampaikan keduanya. Perhatikan ini Pak ayatnya ya. Ayat yang menerangkan bahwa kita sebagai muslim harus tetap menjaga diri kita tetap sebagai muslim sampai kapan? Sampai mati dalam keadaan muslim. Dalam keadaan sebagai muslim. Bunyi ayatnya ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai ayyuha, wahai sama ini. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu telah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini di sini tersirat satu pelajaran bahwa ada orang beriman yang tidak bertakwa kepada Allah. Makanya oleh Allah disuruh beriman, disuruh bertakwa. Padahal dia sudah beriman. Orang beriman itu mestinya bertakwa, mestinya. Tapi ada manusia beriman yang tidak bertakwa. Karena itu Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa, dengan sebenar-benar, tuqatihi, takwa kepadanya. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dengan takwa yang sebenar-benarnya, bukan takwa menurut pendapatmu, bukan takwa yang kira-kira, takwa benar-benar.
Wala tamutunna, dan janganlah benar-benar kalian mati, illa kecuali wa antum, dan kalian ketika mati muslimun adalah orang-orang yang muslim. Jadi ini ayat yang menyuruh kepada kita orang-orang yang sudah mengaku beriman ini, agar kita semua yang sudah mengaku beriman ini diperintah oleh Allah untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Takwa yang benar-benar. Tapi ayat ini kemudian memberatkan para sahabat. Karena pengertian dari ayat ini adalah seperti yang diterangkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ini. Ini di sini nanti kita akan ketemu. Ini. Nah, nih. Makna dari ini dari Ibnu Mas'ud. Ana Abdullah bin Mas'ud, kata Ibnu Katsir. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Ini ahli Al-Qur'annya, muridnya Nabi yang ahli Al-Qur'an. Benar-benar ahli. Huwa Abdullah ini adalah Huwa Ibnu Mas'ud. Abdullah dia anaknya Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud mengatakan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat yang berbunyi bertakwalah kalian hei orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Qala, kata Ibnu Mas'ud, itu maksudnya ayyuta'a, bahwa Allah ini ditaati, fala yu'sa, lalu tidak boleh didurhakai. Apa perintah Allah harus dilaksanakan dan tidak boleh tidak dilaksanakan. Kita sudah seperti itu. Semua perintah Allah sudah kita laksanakan. Oh, ngaji aja belum selesai kok. Bagaimana kita bisa melaksanakan semua perintah Allah? 30 juz belum selesai loh kita ini. Mudah-mudahan Allah memberi kesempatan saya umur untuk menyampaikan 30 juz ini sampai selesai. Ya. Jadi bahwa Allah itu harus ditaati dan tidak boleh tidak ditaati, tidak boleh didurhakai, satu. Yang kedua, ya kata Ibnu Mas'ud, makna dari Allah itu ayyu ta'a fala yu'sa, ya tadi yang pertama itu loh. Ini loh, nih. Nih, sampai lihat ke sini biar enggak ngantuk. Ini loh. Nah, ini loh. Ayyu ta'a, bahwa Allah itu ditaati, fala yu'sa, lalu tidak boleh didurhakai. Mendurhakai orang tua aja dosa besar, apalagi mendurhakai Allah. Ayyu ta'a, bahwa Allah ditaati dan lalu tidak boleh didurhakai. Yang kedua, wa dan ini ayyudzkara, bahwa Allah itu harus selalu diingat, fala yunsa, lalu tidak boleh dilupakan. Siapa di antara kita yang tidak pernah lupa kepada Allah? Oh, sholat saja kadang-kadang lupa kok. Bacaan Qur'annya salah, Al-Fatihahnya keliru. Ya. Harusnya ruku, sujud malahan. Harusnya sujud. Ya, dia lupa langsung berdiri, habis sujud langsung berdiri. Harusnya duduk di antara dua sujud. Itu kadang-kadang orang bisa salah. Itu tanda dia lupa itu. Nah, orang sedang sholat bisa lupa ya. Nah, apalagi sedang tidak sholat. Padahal bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu adalah Allah ditaati dan tidak boleh didurhakai. Ayyu ta'a fala yu'sa. Yang kedua, wa ayyudzkara, dan bahwa Allah itu selalu diingat, fala yunsa, lalu tidak boleh dilupakan. Yang ketiga, wa ayyushkara, dan bahwa Allah itu harus diterima kasihi, disyukuri, diterima kasihi, bukan disyukurin. Kalau disyukurin lain lagi maknanya. Syukurin lo gitu, nanti kata orang Jakarta. Wa ayyushkara, dan bahwa Allah itu diterima kasihi, kita harus selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah setiap kali kita dapat kenikmatan. Bahkan bukan hanya dalam mendapat kenikmatan kita mengucapkan alhamdulillah, dalam keadaan kita kena musibah pun atau sedang menderita, sedang tidak enak pun, kita diajari oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Begitu segala puji tetap untuk Allah dalam setiap keadaan. Begitu Rasulullah itu kalau menemui atau mendapatkan suasana atau keadaan yang tidak menyenangkan, beliau telah mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Gitu. Kalau sedang dapat nikmat, sesuatu yang menyenangkan, Rasulullah mengatakan alhamdulillah, begitu. Jadi Allah itu harus
wa ayyuskaro, dan bahwa Allah itu harus selalu disyukuri, diterima kasih, fala yukfaro, lalu tidak boleh dikafiri, dikufuri nikmatnya, enggak boleh. Semua yang kita rasakan dalam hidup ini yang nikmat-nikmat itu datangnya dari Allah. Kita bisa makan nikmat itu datang dari Allah, Pak. Kadang-kadang kita ini punya mulut yang sama, ini mulutnya sama, lidahnya sama, merasakan makanan yang biasanya enak, tiba-tiba menjadi tidak enak. Sepo kata orang Solo. Apa ya? Hambar, nggak ada rasanya. Kenapa? Karena lagi sakit. Makanan yang enak nggak enak rasanya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu dan saudara sekalian. Waktu ayat ini turun, para sahabat datang berlutut di depan Rasulullah. Ya Rasulullah, kami tidak sanggup melaksanakan ayat ini ya Rasulullah. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Kami enggak sanggup melaksanakannya ya Rasulullah. Kenapa? Nah, ini ayat ini yang menerangkan Ibnu Mas'ud di sini, padahal ada hadisnya juga di belakang oleh Ibnu Katsir diterangkan. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya, oleh Ibnu Abi Hatim, kemudian siapa lagi nanti yang melihatkan ya, bahwa maknanya memang seperti itu. Ya. Mana ya? Bahwa kami tidak sanggup ya Rasulullah melaksanakan ayat ini. Nah, ini loh. Ini nih hadisnya nih. An Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menerangkan ayat ini tafsir dari Rasulullah sendiri. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Maknanya kata Rasulullah, ayyuta'a, bahwa Allah itu ditaati, fala yusa, lalu tidak boleh didurhakai, wa yuskaro, dan Allah itu harus selalu diterima kasih, fala yukfaro, lalu tidak boleh dikufuri nikmatnya, wa yuzkaro, dan Allah itu selalu diingat, fala yunsa, lalu tidak boleh dilupakan. Wah, para sahabat datang, ya Rasulullah, kami tidak mampu, kami tidak kuat melaksanakan ayat ini ya Rasulullah. Nah, bagaimana? Nah, ayat ini sudah turun kata Rasulullah. Nah, tidak ada seorang pun di antara kami ini ya Rasulullah tidak pernah durhaka kepada Allah ya Rasulullah. Kami semuanya pernah durhaka kepada Allah. Yang kedua, kami kadang-kadang lupa mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, kami kadang-kadang lupa kepada Allah, tidak berzikir. Gitu. Rasulullah terdiam, nggak bisa jawab. Ya, benar juga ini sahabatku ini. Ketika beliau terdiam beberapa saat, lalu turun ayat dalam surat At-Taghabun ini. Surat At-Taghabun itu surat yang ke-64, ayat yang ke-16 kalau nggak salah ya. Kalau ke-16 ya 17. Ah, ini 16. Lalu turun ayat ini, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Turun ayat ini sesudah para sahabat datang berlutut di depan Rasulullah mengatakan, kami keberatan dengan ayat ini ya Rasulullah. Kami semua tidak mampu melaksanakan apa yang tertulis dalam ayat ini ya Rasulullah. Turun ayat ini. Fattakullah, maka bertakwalah kalian semua kepada Allah, mastata'tum, semampu kalian. Tidak lagi sekuat-kuatnya, semampu kalian. Itu. Jadi kalau kamu mampu bertakwa, kamu takwa. Sekuat-kuat kamu. Nah, yang dimaksud dengan sekuat-kuat kalian itu, ini kita sering salah paham lagi nih orang Indonesia ini. Yang namanya sekuat-kuat kalian, semampu kalian itu bukan kalau mampu dilaksanakan, kalau enggak mampu enggak usah. Bukan begitu. Sekuat-kuat kalian itu dengan mengerahkan semua kekuatan kamu, semua kemampuan kamu. Misalnya nih, contoh ini ya. Dulu Nabi pernah pagi-pagi subuh-subuh gitu. Karena Nabi waktu isaknya sudah ngomong pada jamaah. Besok pagi insya Allah akan datang harta dari Bahrain. Harta rampasan perang atau harta jizah atau harta apa dari Bahrain. Kalian semua besok kumpul di masjidnya. Betul Pak, pagi subuhnya itu gak ada yang absen Pak. Datang semua kumpul di masjid. Lalu Rasulullah SAW bilang apa?
ambil hartanya. Setelah bubaran salat Jumat ini saya bayangkan aja nih. Ya, karena saya nggak lihat sendiri. Dalam hadis diterangkan seperti itu. Lalu Rasulullah menyuruh meletakkan tuh harta rampasan di tengah-tengah masjid gini. Terus Rasulullah mengatakan, nah sekarang kalian ambil harta yang ada ini, sekuat-kuat kamu ambil, bawa. Semampu kamu bawa. Betul Pak. Orang bawa itu ada gelang emas, ada duit, uang dinar, uang dirham gitu ya. Ada apa lagi gitu, macam-macam lah. Satu masjid, hampir satu gunung itu, gedung tinggi sekali itu Pak. Nah, di antara para sahabat itu ada paman Nabi namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi itu bawa sarung atau kain gitu lah kayak sarung, itu ditaruh itu ambil karena Nabi suruh ambil semua itu orang-orang Pak. Abbas ini ngambil taruh di karungnya, taruh di kainnya tadi dia pikul. Masih bisa, aku masih kuat nih. Taruh lagi, tambahin lagi Pak. Tambahin lagi, pikul. Aku masih kuat ini. Tambahin lagi terus sampai aduh enggak kuat, kurangin. Nah, itu sekuat-kuat itu begitu maksudnya. Bukan seenak kalian, bukan. Ya, bahwa fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian semampu kalian. Artinya kalian bertakwa kepada Allah dengan mengerahkan seluruh kemampuan kalian untuk bertakwa. Itu. Terus wasma'u, dan mendengarlah kalian apa yang dikatakan Rasul, wa ati'u, dan taatlah kalian kepada apa yang disampaikan diajarkan Rasul. Jadi kita disuruh bertakwa kepada Allah dengan semampu kita. Kemudian kita disuruh mendengarkan dan mentaati apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wa anfiqu khaira, dan berinfaklah kalian dengan harta kalian. Infakkanlah harta kalian, li anfusikum, itu semua untuk kepentingan diri kalian sendiri. Jadi infak itu mengeluarkan duit untuk pihak lain, untuk orang lain, mungkin untuk masjid, untuk pondok pesantren, untuk orang miskin, fakir miskin, janda yang enggak punya suami, ya, yang enggak punya penghidupan yang cukup, itu tanggungan kita loh itu. Ya, jadi kita menginfakkan itu untuk orang lain, enggak, itu untuk kepentingan kamu itu kata Allah. Kamu menginfakkan uang kamu, kelihatannya itu untuk orang lain, padahal itu untuk kepentingan dirimu sendiri. Ini nih. Makanya kemudian ayat ini ditutup dengan firman-Nya, wa may yuqashuha nafsihi, waman, dan barang siapa dan siapa saja yang yuqa, dia terjaga dari sifat syuha nafsihi, kekikiran jiwanya. Barang siapa yang terjaga dari sifat kikir, dia orang yang tidak kikir, tidak medit, tidak pengesit. Faulaika humul muflihun, maka itulah mereka orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di akhirat nanti. Nah, ini turun ayat ini. Jadi ayat ini sebagai nasih, sebagai ayat yang menghapus bagi ayat yang terdapat dalam surat Ali Imran, ayat surat yang ketiga, ayat 102 ini tadi yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ini tidak berlaku lagi, ini sudah mansuh. Nusihat bi ayatin, dihapus dengan ayat yang tersebut di dalam surat At-Taghabun tadi. Jadi sekarang menjadi begini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Begitu jadinya pengertiannya. Bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan sebagai muslim. Nih ya. Usahakan kamu sekarang sebagai muslim, terus muslim terus sampai kamu mati tetap sebagai muslim. Ini. Nah, ini loh. Ini dulu diterangkan oleh Ibnu Katsir. Ada sebagian berpendapat Ibnu Abbas ini, Ibnu Abbas radhiyallahu an fi qoulihi menerangkan tentang firman Allah ittaqullaha haqqa tuqatih. Kata Ibnu Abbas, ini kata Ibnu Abbas ya, lam tunsah. Ayat ini tidak mansuh.
Tapi jumhur ulama mengatakan mansuh. Ibnu Abbas mengatakan ini tidak mansuh. Walakin akan tetapi yang dimaksud dengan haqqa tuqatihi, takwa dengan sebenar-benar takwa kepadanya adalah ayyujahidu fi sabilihi haqqa jihadih. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa itu adalah bahwa orang-orang itu disuruh berjuang, berjihad fi sabilihi di jalan Allah, bersungguh-sungguh berada di jalan Allah, haqqa jihadihi dengan sebenar-benar kesungguhannya. Jadi ngaji itu sebenar-benar ngaji, benar-benar. Orang yang sungguh-sungguh ngaji yaitu orang yang bertakwa kepada Allah. Kalau ngajinya setengah-setengah ya berarti takwanya setengah-setengah. Kadang ngaji kadang enggak, ya berarti kadang muslim kadang enggak gitu. Kadang bertakwa kadang enggak gitu. Terus wala ta'khudhum fillahi laumata laim. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, kata Ibnu Abbas, pengertiannya adalah yang kedua, dan tidak boleh menimpa kepada mereka, mengenai kepada mereka fillah tentang Allah laumatu laimin, celaan orang yang mencela. Orang yang mencela seorang muslim, kalau dia bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dia tidak peduli kepada celaan orang. Saya takwa kepada Allah, saya begini ini karena melaksanakan perintah Allah. Bertakwa kepada Allah kan melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Saya begini ini bukan karena saya sombong, bukan saya tidak menghargai orang, tapi karena Allah menyuruh saya tidak boleh berbuat seperti itu. Ya? Jadi tidak mengenai mereka tentang Allah celaan orang yang mencela. Dia tidak peduli pada celaan orang. Selagi yang dia lakukan itu sesuai dengan perintah Allah dan tidak menerjang larangan Allah, dia tidak peduli orang lain. Mau dipuji terserah, mau dicela juga terserah. Yang ketiga kata Ibnu Abbas, wa yaqumu bil qisti, dan orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, satu dia berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad, yang kedua tidak kendor karena dicela oleh orang yang mencela, yang ketiga wa yaqumu bil qisti, dan dia tegak dengan keadilan walau ala anfusihim, walaupun terhadap diri sendiri, wa abaihim, walaupun terhadap bapak-bapak atau nenek moyang mereka, wa abnaihim, dan walaupun terhadap anak-anak mereka. Jadi dia bersikap adil kalau sebagai hakim, anaknya bersalah tetap dihukum. Itu orang yang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kalau yang sekarang terjadi kan enggak ada. Anaknya jelas melanggar hukum, ini ada aturan yang dilanggar. Karena bapaknya pejabat tinggi, enggak ada polisi yang berani memproses. Kapolrinya pun enggak berani. Padahal jelas-jelas itu melanggar hukum itu. Nah, itu artinya kita semua ini belum bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Karena orang yang bertakwa kepada Allah itu dia menegakkan keadilan walaupun terhadap dirinya sendiri salah, siap dihukum. Tidak menutupi kesalahannya, habis membunuh orang terus CCTV dibuang. Terus saksi-saksi dikomongin, "Awas, jangan ini kalau kedisian kamu bilang begini ya, jangan ngomong begini ya." Kamu bilang, kalau kamu bilang mati kamu. Nah, misalnya gitu. Nah, itu namanya dia tidak berani bertanggung jawab terhadap dirinya. Terus yang ketiga, yang berikutnya ya, kalau anak bapaknya yang bersalah, ya tetap dihukum. Melanggar hukum jadi hukum, walaupun yang harus dihukum adalah bapaknya sendiri. Atau anaknya yang bersalah, ya tetap dihukum demi tegaknya keadilan. Jadi menegakkan keadilan itu perintah Allah itu Pak, bukan perintah Undang-Undang Dasar 45 aja. Bukan, perintah Allah langsung kok. Dalam surat Ar-Rahman itu ada. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Terus apa Pak Amir? Was-samaa'a rafa'aha. Nah itu loh. Was-samaa'a rafa'aha, dan langit itu Allah telah meninggikannya. Terus wa wada'al mizan, dan Allah telah menetapkan timbangan keadilan. Al-mizan itu artinya timbangan. Itu timbangan itu lambang keadilan. Maka sudah lihat kantor pengadilan itu lambangnya pasti timbangan. Kantor kejaksaan timbangan. Enggak tahu simbol Polri ada itu enggak? Kayaknya enggak ada ya. Enggak ada ya. Harusnya hakim itu adil, jaksa juga adil harusnya. Dituntut salah, ya walaupun yang bersalah orang tuanya tuntut. Gitu, ya walaupun orang salah. Nah, jadi orang yang bertakwa kepada Allah dan sebenar-benar takwa itu begini. Yang berikutnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian mati sebagai orang-orang muslim.
Maksudnya mati sebagai orang muslim, yaitu hafizu alal Islam. Jagalah oleh kalian semua atas al-Islam ini. Jaga Islam ini. Fi hali sihatikum, dalam keadaan sehatnya kalian, wasalamatikum, dan dalam keadaan selamatnya kalian, litamutu alaihi, supaya kalian semua mati di atasnya, di atas al-Islam. Mati dalam keadaan muslim. Kita harus begitu. Jaga Islam kita dalam semua keadaan kita. Dalam keadaan sehat kita jaga Islam. Dalam keadaan sakit pun kita tetap jaga Islam. Dalam keadaan selamat, aman, tentram dan damai kita jaga. Dalam keadaan berbahaya pun tetap kita jaga Islam. Dalam keadaan mengancam kematian pun kita tetap jaga Islam. Sehingga kalau itu kamu lakukan, kamu mati di atas Islam. Nah, ini. Terus di belakangnya sekarang kita lihat ini. Di belakangnya ayat berikutnya kan bunyi ini, watasimu bihablillahi jami'a. Lah ini loh. Watasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, bihablillahi, dengan tali Allah, jami'an, bersama-sama, berjamaah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, berpecah belah. Ini perintah dari Allah. Sesudah Allah menyuruh kita bertakwa, perintah kedua di belakangnya kita disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, maksudnya Al-Quran atau Al-Islam. Kita berpegang teguh dengan Islam ini, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada ajaran Islam. Dan ajaran Islam atau ajaran Al-Quran kita pegang teguh dengan cara kita laksanakan apa perintah-perintah Islam, kita tinggalkan apa larangan-larangan Islam. Jami'an, dilakukannya dengan bersama-sama alias berjamaah. Wala tafarraqu, dan tidak boleh bercerai-berai, berpecah-pecah. Berbeda pendapat tidak boleh. Melaksanakan hukum Islam itu harus bersama-sama dan tidak boleh bercerai-berai. Yang satu orang Islam mau menjalankan syariat Islam, yang lainnya nggak mau. Nggak boleh begitu. Harus semuanya berjamaah. Makanya Ibnu Katsir mengatakan, menerangkan makna ayat ini, ya, watasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Penjelasannya tidak di sini, di belakangnya lagi barangkali. Ntar. Nah ini. Terus bihablillah, dengan tali Allah, yakni Al-Quran. Tuh ya, tafsirnya ini. Tali Allah itu maksudnya Al-Quran. Karena Al-Quran ini kata Nabi, wal Qur'anu hablullahil matin. Al-Quran ini adalah tali Allah yang kokoh. Di lain hadis beliau mengatakan, wal Qur'anu hablullahil mamdudu minas samai ilal ard. Al-Quran adalah tali Allah yang diulurkan dari langit ke bumi. Jadi Al-Quran ini ibarat tali yang diulurkan oleh Allah dari langit sana ke bumi, dan kita semua disuruh berpegangan dengan kuat. Ini jami'an, dengan bersama-sama melaksanakan Al-Quran. Nah, di sini ada keterangannya. Wala tafarraqu, dan kita disuruh melaksanakan Al-Quran bersama-sama, berjamaah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Apa kata Ibnu Katsir? Makna kata-kata firman Allah, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, adalah amarahum, Allah memerintahkan mereka orang-orang beriman, bil jamaati, untuk berjamaah, wa nahahum, dan melarang mereka anit tafriqati, dari bercerai-berai, berpecah belah. Jadi muslimin tidak boleh berpecah belah, disuruh berbareng-bareng sama-sama. Yang NU dan yang Muhammadiyah harus bareng-bareng bersama, tidak boleh bercerai-berai, bersatu. Walaupun amalannya beda, biarin aja, nggak apa-apa. Memang amalan Islam itu luas kok. Ya. Jadi mazhab aja ada 4 kok yang besar, ya. Jadi perkara amaliyahnya berbeda itu urusan amaliyah. Ini urusan yang termasuk urusan usul nih, bukan usul far'i, bukan urusan far'iyah, bukan urusan cabang, urusan pokok. Kita diperintah bertakwa, itu urusan pokok itu dalam kehidupan ini. Yang kedua disuruh mati dalam keadaan muslim, itu urusan pokok itu. Akidah itu. Kemudian yang ketiga, kita disuruh berpegang teguh pada Al-Quran, itu juga urusan pokok itu, usuluddin itu, usul
pokok agama itu. Yang keempat, kita disuruh hidup berjamaah dan tidak boleh bercerai-berai. Itu urusan pokok itu. Urusan berjamaah itu urusan pokok, bukan urusan cabang. Kalau sholat caranya macam-macam, ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut, itu urusan cabang, nggak apa-apa, beda-beda nggak apa-apa. Tapi yang penting sholat, sholatnya itu usul, itu urusan pokok. Tapi caranya, Nabi ngajarkannya juga macam-macam caranya. Ya, takbiratul ihram aja. Nabi kadang-kadang Nabi begini, Allahu Akbar setinggi telinga, kadang-kadang Allahu Akbar setinggi bahu, kadang-kadang Allahu Akbar setinggi dada. Ada 3 macam. Kau pilih yang mana terserah. Itu urusan pokok, urusan cabang, urusan pokok. Kamu sholat, ya, itu pokok. Jadi orang yang penting sholat subuh mau pakai kunut nggak pakai itu urusan cabangnya, nggak masalah. Gitu loh ya. Jadi saudara, kita disuruh hidup menjalankan Al-Quran bersama-sama dan tidak boleh berpecah belah. Kalau Al-Quran bilang, hei orang-orang beriman, pilihlah pemimpin yang beriman. Kita semua harus pilih yang beriman. Kalau ada pemimpin nanti calon presiden 2024 nanti, ada yang maaf nggak beriman, yang satu. Kan ada 2 pasang nih. Yang satunya beriman, satu nggak beriman. Ini nggak boleh dipilih. Paham? Kita disuruh hidup berjamaah. Nah, kembali ke sini tadi. Ini orang yang boleh dibunuh adalah al-mufariqu lil jamaati, orang yang memisahi jamaah. Artinya keluar dari Islam, keluar dari jamaah muslimin ini. Boleh dibunuh itu. Tapi yang membunuh bukan sampean, bukan pribadi perorangan, bukan. Yang membunuh tetap al-imam. Ini makanya Ibnu Katsir mengatakan, "Tsumma kemudian idza waqa'a syai'un fi hadhihi salas", apabila terjadi sesuatu dari 3 perkara ini, falaisa li ahadin, maka tidak ada bagi seorang pun min ahadir ra'iyata, dari seseorang di antara rakyat yang banyak ini ya, ayyaqtulahu, bahwa dia membunuhnya. Rakyat tidak boleh membunuh orang yang membunuh orang, enggak boleh. Siapa? Wa innama dzalika, dan sesungguhnya tiada lain, persoalan pembalasan pembunuhan tadi diserahkan ilal imam, kepada imam, kepada pemimpin negara, au naibihi, atau wakilnya. Ya. Ayatnya berbunyi wama kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khata'a, kecuali karena salah. Nah, jadi kalau membunuh karena salah itu kan sudah diterangkan ya, bahwa membunuh karena salah itu tetap dihukum. Hukumannya apa? Nah, ini di sini. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatun ila ahli illa ayyasaddaqu. Siapa yang membunuh orang beriman karena salah atau tidak sengaja, maka dia harus 1, memerdekakan seorang budak yang beriman. Yang kedua, dia harus, kewajiban yang kedua, dia harus membayar diat, membayar denda berupa uang 1000 dinar atau unta 100 jumlahnya, yang musallamatun ila ahlihi, diserahkan kepada keluarga yang terbunuh, illa kecuali ayyasaddaku, kalau ya keluarga yang terbunuh memaafkan dan menyerahkan kembali, mensedekahkan kembali uang 1000 dinar atau 100 ekor unta kepada keluarga yang membunuh. Itu ya, kecuali kalau seperti itu. Nah, terus yang di belakangnya, nah, ini persoalan fikihnya nih Pak. Ini kalau saya terangkan semua enggak cukup waktu 1 jam Pak. Kita sampaikan yang penting-penting aja lah. Ya. Yang penting-penting di belakangnya, ada enggak di belakangnya nih? Wah, habis Pak. Pas waktunya habis. Yang penting lagi besok pagi kita lanjutkan lagi ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesabaran kepada kita semuanya untuk tetap mau menuntut ilmu, mengaji sampai kita mati. Semoga Allah memberi kepada kita semua kesehatan dan kekuatan untuk bisa beribadah kepada Allah. Semoga Allah memberi kepada kita semua rezeki yang luas dan banyak, tapi halal dan barokah. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan semoga Allah memberi kepada kita semua istiqomah serta husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil
alamin.